Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar walau dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, kita tetap harus semangat belajar. Oke, kita kali ini memasuki bab 2 untuk kelas 12 di tahun ajaran 2020-2021. Jadi tentang metabolisme. Sebelum kita memasuki pengertian metabolisme dan apa sih itu metabolisme, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Saja sih tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian metabolisme. Siswa mampu menjelaskan pengertian enzim. Siswa mampu menjelaskan komponen utama penyusun enzim. Siswa mampu menyebutkan sifat-sifat enzim. Kemudian, siswa mampu menjelaskan mekanisme kerja enzim. Siswa mampu menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Siswa mampu mengelompokkan enzim berdasarkan tempat kerja dan cara kerjanya. Kemudian, siswa mampu menjelaskan peranan enzim dalam proses metabolisme. Ya. Ini kita lihat bagian metabolisme. Apa saja sih yang akan kita bahas? Metabolisme berkaitan dengan enzim. Sini meliputi struktur, bagaimana strukturnya, kemudian kita lihat sifatnya, bagaimana sifatnya, kemudian pengelompokan enzim itu, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu, dan bagaimana mekanisme kerja enzim itu. Oke. Metabolisme. Apa sih itu metabolisme? Pasti kita bertanya-tanya dalam hati. Mungkin yang sudah pernah membaca atau pernah mendengar akan tahu apa sih itu arti metabolisme. Oke. Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme, termasuk yang terjadi di tingkat seluler. Metabolisme terdiri atas anabolisme dan katabolisme. Jadi, metabolisme itu dibedakan di dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Oke, anabolisme itu apa sih? Anabolisme adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Proses ini membutuhkan energi dari luar. Energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berupa energi cahaya ataupun energi kimia. Jadi, anabolisme ini merupakan senyawa organik sederhana, mengubah senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia dengan bantuan energi cahaya ataupun energi kimia. Kemudian, apa sih katabolisme? Katabolisme adalah lintasan metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks molekul organik menjadi komponen-komponen penyusunnya sambil melepaskan energi pada umumnya berupa ATP. Di sini, kalau katabolisme ini dia merombak suatu substrat kompleks molekul organik menjadi komponen-komponen penyusunnya sambil melepaskan energi yang disebut ATP atau biasa disebut dengan adenin trifosfat. Setelah mengetahui pengertian metabolisme, kini saatnya mengetahui apa yang dimaksud dengan enzim. Peace out. Apa sih itu enzim? Enzim merupakan senyawa organik yang berfungsi sebagai katalis. Katalis artinya enzim yang dapat mempercepat berlangsungnya suatu reaksi
kimia, tetapi enzim itu sendiri tidak ikut berubah. Jadi dia berfungsi hanya sebagai pemercepat saja ya, tidak mengalami perubahan. Enzimnya masih tetap berupa senyawa enzim. Dan struktur enzim. Bagaimana sih struktur enzim? Sini ada non-protein, gugus prostetik, kemudian protein, lebih disebut dengan apoenzim. Kemudian non-protein di sini ada dua, yaitu gugus kofaktor dan gugus koenzim. Apoenzim yaitu bagian enzim aktif yang tersusun atas protein yang bersifat labil. Jadi dia mudah berubah terhadap faktor lingkungan. Dia berubah-ubah dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian gugus prostetik adalah bagian enzim yang tidak tersusun atas protein. Gugus prostetik dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kofaktor tersusun dari bahan anorganik dan koenzim tersusun dari bahan organik. Gugus kofaktor merupakan komponen non-protein yang tersusun dari zat organik yang umumnya berupa logam. Misalnya di sini ada Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, K, dan Co. Mangan, zinc, kalium, ya. Kemudian gugus koenzim yaitu berupa senyawa organik non-protein yang tidak melekat erat pada bagian protein enzim. Contohnya NAD dan NADP dan koenzim A. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kerja enzim. Apa saja sih yang mempengaruhi kerja enzim itu? Di sini ada suhu, pH, inhibitor, konsentrasi, substrat. Kenapa bisa mempengaruhi? Mari kita lihat. Suhu dapat mempengaruhi jika peningkatan suhu menyebabkan molekul bergerak cepat. Pada kondisi yang demikian, suatu reaksi dapat berlangsung cepat atau tidak berjalan sama sekali atau berhenti. Hal demikian dimungkinkan karena setiap enzim mempunyai suhu optimum tertentu sehingga dapat melangsungkan reaksi secara maksimal. Suhu yang terlalu tinggi atau melampaui batas optimum akan menyebabkan enzim mengalami denaturasi. Kemudian mempengaruhi berikutnya yaitu pH. Pada umumnya pH optimum itu berkisar antara 6 sampai 8. Namun ada pengecualian di sini. Contohnya pada lambung manusia, pepsin akan bekerja optimum pada pH 2. Perubahan pH yang cukup tajam dapat menyebabkan enzim mengalami denaturasi. Kemudian pengaruhi berikutnya yaitu inhibitor. Inhibitor merupakan senyawa kimia yang bersifat menghambat kerja enzim. Ada dua, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif merupakan senyawa kimia yang menyerupai substrat yang dapat bereaksi dengan sisi aktif enzim. Jika sisi aktif enzim sudah terisi oleh inhibitor kompetitif, maka substrat tidak dapat berikatan dengan enzim. Sedangkan inhibitor non-kompetitif merupakan senyawa kimia yang menghambat kerja enzim dengan cara melekat pada bagian selain sisi aktif yang disebut
sisi allosterik. Akibatnya, bagian sisi aktif enzim sulit berikatan dengan substrat dan enzim, tidak dapat mengubah substrat menjadi sebuah produk. Jumlah substrat yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan kerja enzim. Untuk mengatasi hal demikian, biasanya sel akan menambah jumlah enzim dengan cara mensintesis enzim. Kemudian kita akan lihat sifat-sifat enzim itu seperti apa saja ya. Untuk materi sifat-sifat enzim dapat kita lihat di video berikutnya. Untuk kali ini kita hanya mempelajari tentang pengertian metabolisme yang mempengaruhi kerja enzim. Untuk sifat-sifat enzim kita pelajarin di video berikutnya. Oke, jika ada yang belum dipahami, dapat tulis di kolom komentar. Insya Allah akan dijawab. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.